Ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari, satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke, rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa ini, rubahlah undang-undang untuk negara, rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anaknya. Nah, padahal sudah jauh-jauh hari ya, yaitu Pak Mahfud MD di sini bahkan mengingatkan, yaitu setiap berkonsultasi di Pilpres atau Pilkada, setiap undang-undang dirubah demi kepentingan kelompok tertentu atau sebagainya. Nah, di sini bisa negara hancur. Di sini bahkan Pak Mahfud MD bahkan juga ngeri melihat Indonesia di masa depan ini kalau sedikit-sedikit undang-undang dirubah dan lain sebagainya. Nah, di sini memang dikatakan jauh sebelum MA melakukan keputusan yang menurut saya sangat kontroversi sekali, di mana juga yaitu pendaftaran pilkada pada 2024 juga akan dilaksanakan. Tiba-tiba ada keputusan yang menurut saya sangat wow sekali pokoknya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Gunawan 75. Dan omongan Pak Mahfud itu sekarang benar-benar terjadi. Hukum diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan politik. Negeri ini sudah dikendalikan geng mafia. Wow, benarkah? Ya memang di sini saya kadang-kadang tidak habis pikir ya. Sangat mudah sekali untuk merubah undang-undang dan lain sebagainya. Nah, pada waktu lalu juga Adiana Pitupulu bahkan mengingatkan, yaitu ubahlah undang-undang untuk kepentingan masyarakat. Ubahlah undang-undang tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Jangan merubah undang-undang untuk kepentingan kelompok atau bahkan keluarga. Seperti ini video dari Adiana Pitupulu. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke, rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa ini, rubahlah undang-undang untuk negara, rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anaknya. Tetapi tidak untuk satu anak, tetapi saat ini untuk dua anak. Wow. Ya memang pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo dimintai keterangan oleh wartawan tentang putusan MA, di situ bahkan Presiden Joko Widodo, loh, jangan tanya saya, tanya yang menggugat. Kurang lebih seperti itu. Ya memang bisa sekali ditebak ya, yaitu jawaban dari Presiden Joko Widodo pasti akan demikian. Tanya yang bersangkutan, loh kok tanya saya, dan lain sebagainya. Ya tapi apa boleh buatlah. Memang menurut saya besok itu masyarakat memang harus cerdas ya dalam memilih seorang pemimpin. Lihatlah track recordnya, lihatlah rekam jejaknya, lihatlah kerja-kerjanya seperti apa. Memang itu yang paling penting. Jangan melihat dari amplopnya, jangan melihat dari bansosnya, melainkan lihatlah dari rekam jejak kerja-kerjanya seperti apa, pernah melakukan apa saja pada waktu lalu. Pilihlah intinya, yaitu memilih pemimpin yang tidak mempunyai beban masa lalu. Menurut saya itu yang paling keren. Karena apa? Misalkan memilih pemimpin yang tidak mempunyai beban masa lalu, pasti kerjanya juga tidak mempunyai beban dan pasti juga akan pro dengan masyarakat, pro dengan rakyat kecil. Menurut saya seperti itu. Di sini bahkan juga yaitu ada berita ya. Di sini dari Islam Today. Di sini Pak Mahfud MD bahkan menyebut yaitu setiap pemilu diubah sesuai kebutuhan politik. Di sini bisa bahaya. Di sini bahkan sejumlah aturan undang-undang yang diubah jelang pemilu, syarat usia minimum capres dan cawapres, keluarnya putusan MK nomor 90, wacana kabinet gemuk Prabowo Gibran, revisi undang-undang Kementerian Negara, pembentukan Perpu. Setiap konsultasi politik hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini. Hukum diubah sesuai kebutuhan politik. Kemudian antara pejabat dan pejabat berkolusi, satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah, itu masa depan yang sangat berbahaya. Saya sangat sependapat sekali dengan Pak Mahfud MD. Dan dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari merajut masalah besar itu bermuara pada Pak Lurah, sangat berbahaya. Emang berbahaya.
kalau ada anaknya maju konsultasi politik karena merubah aturan berarti ya semoga Jokowi Gibran tweet Kaisang tidak seperti itu. Itu kelakuan Orba dan kroni oligarki puluhan tahun. Sekarang diulangi oleh Wawone Orba. Tergantung posisi dia sebagai yang kalah atau pemenang karena sejarah dan tatanan ditulis oleh pemenang. Ya seperti itulah. Ya jadi saya memang tidak capek-capek ya mengingatkan ketika pilpres atau pilkada serentak pada November mendatang, pilihlah dari hati, pilihlah dari rekam jejak, pilihlah pemimpin yang tidak mempunyai beban masa lalu. Menurut saya itu yang penting, karena kalau tidak mempunyai beban masa lalu pasti kerja-kerjaannya juga tidak mempunyai beban. Jangan memilih ketika dikasih bansos, jangan memilih ketika diberi uang. Menurut saya itu akan sangat berbahaya sekali lah. Nah seperti ini video dari Pak Mahfud MD. Ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari, satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Nah, di sini bahkan dari Tempo, yaitu Jokowi dan Gibran bilang begini soal putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah. Nah, di sini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran menanggapi putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garudra Ahmad Rida Sabana untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. Hal itu tertuang dalam putusan nomor 23 PHUM 2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu 29 Mei. Dalam amar putusan itu, MA mengubah ketentuan syarat usia dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi berusia 30 tahun setelah pelantikan calon. Terkait putusan MA tersebut, Presiden Joko Widodo meminta wartawan menanyakannya kepada lembaga tersebut atau pihak yang menggugat. Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan yang ke penggugat, kata Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Sumatera Selatan pada Kamis kemarin 30 Mei 2024. Jokowi mengaku belum membaca putusan tersebut, belum, baru diberitahu tadi katanya. Bisa Sekretaris Negara Pratikno mengatakan belum mengikuti hal tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa hal itu merupakan ranah lembaga yudikatif. Di sini komentar dari Gibran juga merespon terkait putusan MA tersebut. Dengan putusan MA itu, menurut Gibran terbuka peluang bagi anak-anak muda untuk ikut berkompetisi di ajang pemilihan kepala daerah pilkada. Ada, terbuka luas untuk semuanya ya, ucap Gibran saat ditemui di Taman Balai Kambang, Solo, Jawa Tengah seusai menghadiri acara Rembuk Pembangunan Jawa Tengah pada Kamis 30 Mei yang lalu. Nah, jadi memang dengan keputusan MA di situ akhirnya pun ya membuat Kaisang bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah lah pada pilkada serentak yang dilakukan pada November mendatang. Jadi di sini sangat wow sekali ya. Jadi sangat wow, tetapi ya saya sependapat sekali lah dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Kalau setiap pemilu undang-undang dirubah demi kepentingan kelompok tertentu atau keluarga, menurut Pak Mahfud di situ Indonesia ya setidaknya bisa hancur lah. Dikit-dikit dirubah bukan demi kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan bangsa dan negara, tetapi diubah untuk kepentingan tertentu. Itu sama halnya apa yang dikatakan oleh Adiana Pitupulu pada waktu lalu. Rubahlah undang-undang untuk kepentingan bangsa dan negara, rubahlah undang-undang untuk kepentingan masyarakat dan lain sebagainya. Menurut saya ya sangat keren lah di situ. Jadi di sini ucapan dari Pak Mahfud MD dan bahkan juga Adiana Pitupulu terbukti 1000% lah di sini. Semuanya ya akhirnya dirubah. Belum kaget dengan pada waktu lalu yaitu MK memutuskan usia minimum capres dan cawapres, saat ini dikejutkan lagi oleh putusan MA. Ya seperti itulah keadaannya. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Yang jelas saya juga berharap semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.